DPR RI telah resmi menetapkan ibu kota negara baru pada tanggal 18 Januari 2020. Itu artinya pusat pemerintahan resmi pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hal tersebut ditandai dengan ketukan palu di mana rancangan undang-undang tentang ibu kota negara atau RUU IKN menjadi undang-undang. Ibu kota negara baru ini telah diberi nama Nusantara oleh Presiden Jokowi. Meski nama Nusantara telah disematkan kepada ibu kota negara, namun Fadlizon kurang setuju dengan nama itu. Padahal penamaan Nusantara bagi ibu kota negara baru tersebut telah tertuang dalam undang-undang. Ketimbang Nusantara, Fadlizon mengusulkan supaya nama ibu kota langsung disematkan dari nama Presiden Jokowi yang menjadi inisiatornya. Oleh karenanya, nama IKN ini menurutnya lebih cocok Jokowi. Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia. Belum lagi ada wawasan Nusantara. Cuit dia lewat akun Twitternya @Fadlizon. Bukan Fadli kalau tidak selalu membuat sensasi. Kadang rakyat diajaknya untuk berpikir tidak normal, sehingga apa yang dia sampaikan terkesan ngawur. Kalau memang dia tidak setuju dengan nama Nusantara, kenapa tidak disampaikan dalam sidang DPR? Ya, mau apa lagi? Itulah si Fadlizon. Kalau nggak ada lo, nggak rame. Oke, kita tinggalkan saja ngeyelnya si Fadlizon yang tidak menarik untuk dibahas. Yang menarik adalah siapa yang bakal menjadi pemimpin di ibu kota Nusantara tersebut. Kini sejumlah nama digadang-gadang bakal jadi calon pemimpin Nusantara. Salah satu nama yang mencuat adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nama Ahok tentu langsung menjadi perbincangan masyarakat. Apalagi Presiden Jokowi sendiri sudah mengkonfirmasi jika Ahok masuk ke dalam kandidat pemimpin ibu kota negara di Kalimantan Timur. Walau begitu, tetap dibutuhkan payung hukum untuk menunjuk Ahok sebagai pemimpin Nusantara. Nantinya, Presiden Jokowi akan menandatangani Perpres mengenai otoritas ibu kota negara yang sudah berisi penunjukan pemimpin Nusantara. Hal ini diungkapkannya pada tahun 2020 lalu. Jadi, untuk namanya otoritas ibu kota negara ini, memang kita segera tanda tangan Perpres, di mana nanti di situ ada CEO-nya. Kata Jokowi pada 2 Maret 2020 lalu, seperti dilansir suara.com. Sebagai informasi, ibu kota negara tidak akan dipimpin oleh gubernur seperti sejumlah provinsi di Indonesia. Nusantara sendiri akan dipimpin oleh sebuah badan otorita yang dikepalai seorang kepala otorita, di mana posisinya setara dengan menteri. Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua Pansus RUU IKN, Saan Mustafa, setelah melakukan rapat panja RUU IKN. Pihak yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus itu namanya otorita yang dipimpin oleh kepala otorita. Jelas Saan Mustafa seperti dikutip terkini.id 18 Januari 2022. Selain nama Ahok, sejumlah nama tokoh juga masuk dalam daftar kandidat Presiden Jokowi. Mereka diantaranya adalah mantan Menteri Riset dan Teknologi Menristek Bambang Brojonegoro dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya Wika Tumi Yana. Lalu ada juga nama Aswar Anas, mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penunjukan Kepala Badan Otorita IKN akan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi. Luhut membeberkan jika Jokowi sudah memegang nama yang akan ditunjuk menjadi pemimpin Nusantara. Nanti akan diumumkan, Presiden sudah menunjuk. Yang saya tahu begitu, jelas Luhut. Presiden Jokowi telah menyampaikan nama IKN, yakni Nusantara. Hal ini disampaikan, sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, nama Nusantara baru dikonfirmasi dari Presiden Jokowi pada 14 Januari 2022. Beliau mengatakan, ibu kota negara ini namanya Nusantara. Kata Suharso dalam rapat panitia kerja Panja Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU IKN di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 17 Januari 2022. Ketua Umum P3 ini menjelaskan alasan pemilihan nama tersebut adalah nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikon di dunia internasional. Selain itu, nama Nusantara mudah dan menggambarkan kenusantaraan bangsa Indonesia. Saya yakin kita semua setuju dengan istilah Nusantara ini, ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Panja RUU IKN Ahmad Doli Kurnia meminta menyiapkan penjelasan dari penamaan Nusantara. Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk menambah pengetahuan. Meskipun Panja RUU IKN menyepakati penamaan tersebut. Kalau toh Fadlizon tidak setuju dengan nama Nusantara, sesungguhnya ia hanya ingin minta perhatian publik. Kasian kan dia, namanya sudah tidak menggaung lagi di DPR karena tidak dianggap. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.